Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran untuk tema. Dan insya Allah hari ini kita akan memasuki pada tema ke-7 ya. Pada subtema yang pertama dengan tema indahnya keberagaman negeriku. Untuk yang pertama kita akan memasuki pada muatan pelajaran PPKN. Pada muatan pelajaran ini, ya, di dalamnya terdapat materi terkait dengan penduduk Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Jumlah suku bangsa di Indonesia terakhir pada tahun 2010 sejumlah 1.331 suku. Dan suku yang terbesar adalah suku Jawa. Kemudian suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kekhasan bahasa dan adat istiadat yang membedakan suku bangsa lain. Perbedaan tersebut menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Apa sih gunanya menjaga persatuan dan kesatuan? Ya. Guna menjaga persatuan dan kesatuan dibutuhkan sikap sebagai berikut. Ya. Yang pertama, mau berteman tanpa membedakan bahasa dan suku bangsa. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang mengerjakan ibadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita ketahui. Dalam melestarikan bahasa daerah, sikap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Ya, saat kita di Jawa, maka gunakan bahasa Jawa yang mungkin sudah kalian ketahui dan kalian pelajari dari sekolahan. Atau mungkin ada teman-teman kalian yang dari daerah lain. Ya, kalian harus bangga. Akan tetapi untuk memudahkan komunikasi kita dengan teman-teman dari daerah yang lain, maka kita bisa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian dalam melestarikan bahasa daerah, kita harus menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ya, jangan dicela. Ya, dihargailah ya teman kalian yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian kalian mau mempelajari bahasa daerah lain. Ya, untuk menambah wawasan kalian. Serta yang terakhir, tidak menghina bahasa daerah lain. Kemudian kita akan lanjutkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada muatan ini nanti kalian akan mendapatkan bacaan yang berisi informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
Informasi merupakan penerangan, pemberitaan, atau penyampaian kabar berkaitan dengan masalah, kejadian, atau peristiwa yang sedang terjadi. Langkah menemukan informasi dalam bacaan, ya, dipahami judul bacaannya. Yang kedua, bacalah kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf dengan seksama. Kemudian yang ketiga, pahami setiap kata dalam kalimat dengan tepat agar maksud penulis dapat dipahami. Yang keempat, temukan informasi dalam bacaan dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, ada 5 pertanyaan. Informasi baru merupakan informasi yang belum pernah kamu ketahui atau kalian temui, bahkan belum pernah dibaca. Informasi baru tersebut akan menambah wawasanmu. Kemudian dalam sebuah bacaan, di situ terdapat paragraf, ya, bisa 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, dan banyak. Setiap paragraf itu mempunyai ide pokok. Ya. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf tersebut. Ya, bisa awalnya, bisa akhirnya, atau awal dan akhir kalimat paragraf di dalam paragraf tersebut. Ya, yang ketiga, tandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir. Contoh sebuah paragraf. Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 budaya. Maka dari itu muncul bermacam-macam produk hasil kebudayaan tersebut. Salah satunya adalah kerajinan gerabah. Gerabah adalah salah satu hasil dari seni terapan. Seni terapan merupakan seni yang hasilnya memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, dari contoh paragraf tersebut, ya, satu paragraf tersebut, sebutkan ide pokok dari paragraf di atas. Untuk kali ini, ya, pada contoh ini, perhatikan kalimat awal dan akhir. Ya, kalimat awal dan kalimat akhir. Kemudian perhatikan, ya, kalian dalam menentukan satu kalimat, perhatikan bahwasanya biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ya, dengan tanda titik. Itu satu kalimat. Jadi saat di paragraf kalian perhatikan, jika sebuah kata yang dirangkai menjadi kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, itulah kalimat. Ya, kalian lihat kalimat awal dan akhirnya. Kemudian dari kalimat awal dan kalimat akhir tersebut, maka ide pokoknya adalah Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 budaya.
Ya. Kemudian cara mencari kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu yang pertama, tentukan kata dasar dari kata yang dicari. Ya, ingat, kata dasar yang dicari ya. Yang kedua, buka kamus yang sudah dimiliki berdasarkan huruf awal ya, berdasarkan huruf awal kata dasar tersebut. Ya, kata dasar pada kata tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf sesudah huruf awalnya. Setelah ketemu ya letak kata dasarnya, tinggal lihat kata yang sesuai dengan yang dicari. Perhatikan pada gambar di samping. Kita sekarang sudah memasuki pada muatan pelajaran IPA. Ya, ada gaya dorong, ya, ada seseorang yang sedang mendorong itu ya. Dan ada juga orang yang sedang menarik. Ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang menyebabkan bergerak atau berubahnya bentuk benda. Ya. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, benda yang diam akan menjadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Ya. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot manusia atau hewan. Contoh, anak menendang bola. Ya, perhatikan di situ ada bola yang ditendang. Yang kedua, mengayuh sepeda. Ya, ada hewan yang mau ditabrak itu, atau mungkin mau ketabrak ya. Ya. Yang ketiga, sapi menarik gerobak. Ya, dan lain-lain itu contoh dari gaya otot. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, apel jatuh dari pohon. Ya, perhatikan di sini ada apel yang jatuh dari pohon. Karena gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Contoh, alat panah. Ya, perhatikan. Alat panah ini. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah gaya magnet. Yaitu gaya karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari magnet. Contoh, magnet menarik paku besi. Ya, tentu saja pakunya yang ukurannya lebih kecil daripada magnetnya ya. Kemudian gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda
yang bermuatan listrik. Contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut kering. Ya, setelah digosok-gosokkan ke rambut yang kering, maka penggarisnya itu dapat menarik potongan kertas yang kecil-kecil seperti ini, ya. Jadi penggaris ini tadi yang lentur ya, bukan yang kaku. Kalau yang kaku bisa patah, bukan yang besi juga. Yang penggaris yang elastis. Nanti digosok-gosokkan ke kepala, kemudian kalian siapkan potongan kertas yang tidak terpakai ya, dipotong kecil-kecil. Nanti kertas itu akan tertarik oleh penggaris yang elastis tadi. Ya, kalian bisa coba nanti eksperimen ini ya. Tapi ingat, penggarisnya adalah penggaris yang elastis, bukan yang kaku. Kalau kaku nanti kalian gosokkan ke kepala kalian patah ya, atau kalau yang besi bisa sakit kepala kalian ya. Hati-hati dalam bereksperimen. Harus didampingi oleh orang tua. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Ya, perhatikan. Ini gaya geseknya, ya. Ingat, semakin kasar permukaan benda, gaya gesek dan hambatannya akan besar, semakin berat. Nanti ya, perhatikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pada muatan pelajaran IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), pulau di Indonesia yang terdaftar, ini yang terdaftar ya, yang baru diketahui, sebanyak 13.466. Ya, masih ingat ya cara mengeja bilangan? Ya, di sini puluhan, ya puluhan ribu, ini ribuan, ini apa? Masih ingat kalian? Ya kita belajar IPS sambil kita mengulang pelajaran yang mungkin dulu pernah dipelajari, ya ratusan, puluhan, dan satuan, ya. Berapa tadi? Atau apa tadi? Bagaimana cara bacanya? Ya, 13.466. Ya, ada 13.466 pulau. Banyak sekali. Kemudian Pulau Benggala merupakan pulau paling barat. Itu paling barat. Kalau Pulau Papua merupakan pulau paling timur. Kemudian pulau paling utara adalah Pulau Miangas. Dan yang paling selatan adalah Pulau Endana. Jika dilihat dari udara, Kepulauan Indonesia tampak seperti permata hijau atau zamrud. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Ya, Zamrud Khatulistiwa. Kemudian faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, ya, beragam, bermacam-macam, ya, masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena letak strategis wilayah. Letak Indonesia sangat strategis di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua juga, benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, kondisi negara
ya, kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Tiap-tiap pulau di Indonesia dibatasi oleh lautan. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Ya. Kehidupan masyarakat pantai memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya atau kebutuhan hidupnya, yaitu menjadi nelayan. Profesinya banyak yang menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat pegunungan banyak yang profesinya sebagai peternak dan petani. Ya. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan lebih mudah menerima orang asing atau budaya lain. Tapi masyarakat pedalaman berbeda ya, lebih sulit. Dan mereka biasanya tetap bertahan pada kebudayaan. Ya, karena sulit menerima budaya dari luar. Demikian pelajaran hari ini ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.